Satu saksi pergumulan Erwin sampai sekarang. Jadi pada waktu itu mungkin kita masih, kalau boleh bicara jujur, masih kedagingan sekali. Jadi masih, waduh enaknya bagaimana ya ini, tarifnya berapa ya pada waktu itu. Sampai semakin kesini, semakin ke arah dekat dengan Tuhan. Maksudnya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satunya Cik Erwin itu juga menginspirasi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hidup menjadi membawa berkat buat orang lain. Tidak menafik, saya juga butuh uang karena saya punya anak 5 dan pada waktu itu murid saya, kebetulan sekali murid saya pegang itu biasanya kalau dari SD sampai dia SMA saya mengajar bahasa Inggris juga. Dan sampai mereka kuliah di luar negeri beberapa, sampai saya lupa sekali kalau dia minta bu buat CV lagi, CV. Aduh ini CV-nya yang mana dulu, jadi saya sesuaikan yang saya mau ngajarin anak apa nih. Kalau misalnya anak SD, ya saya pakainya CV yang SD aja. And then kalau misalnya saya harus ke profesional, English profesional, saya yang itu yang saya pakai. Jadi mungkin dia juga salah satu yang sangat membantu dalam hidup saya, membesarkan anak-anak saya 5 yang semuanya. Ini yang paling kecil kuliah tingkat 2 dan yang lain sudah, puji Tuhan sudah mapan. Buat saya sih sudah lintas ya itu. Dan satu yang saya sangat senang itu Cik Erlin itu bertumbuh imannya dengan pesat, dan dia menginfluence people, banyak mempengaruhi gurunya, terutama saya juga. Jadi saya juga belajar banyak sampai pada satu titik akhirnya saya sampai pada bagaimana ya caranya hidup saya ini, karena saya sangat terberkati dalam arti saya bisa memfasilitasi anak saya juga untuk supaya hidupnya siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saya persembahkan semua hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya untuk kemuliaan Allah. Dan itu mungkin sampai saat taraf sekarang tuh saya nggak begitu, meski masih ada beberapa murid yang juga dari Cik Erlin, mulai saya pegang sejak kelas 4 SD sampai sekarang lulus kuliah, sudah kuliah tingkat 2 itu, jadi sekian tahun itu masih percaya sama saya, itu juga dari Cik Erlin. Dan dari dia juga saya akhirnya memutuskan pada waktu itu untuk retire dari sekolah saya yang lama ya, untuk lebih fokus ke perkembangan anak-anak saya. Ada satu titik di mana saya mempunyai banyak les, mempunyai banyak murid, sampai anak saya itu saya leskan juga ke orang lain. Satu kali anak saya ini bilang, "Mah, kok dia kan ada quiz, ada pertanyaan ya, terus dia tanya, "Mah ini gimana ya?" Saya menjelaskan, terus dia bilang, "Kok enak Mah ya yang jelasin ya?" Itu kayak saya itu rasanya ditampar gitu. Terus aduh gimana ya Tuhan, saya harus bagaimana? Kemudian karena pagi saya di sekolah sampai sekitar jam 4 ya, kemudian saya ngelesi sampai jam setengah 10 malam, kadang-kadang sampai setengah 11, tergantung. Dan buat saya berusaha untuk profesional ya, jadi kebutuhan murid dan servis itu nomor 1. Kadang-kadang sampai saya abaikan anak saya, bukan berarti saya mengabaikan bagaimana, tetapi misalnya untuk belajar mereka kebetulan sejak jam dulu pada saat saya masih di sekolah itu saya mempunyai waktu tidak mau mengelesi keluar ya, hanya di sekolah saja, karena pada waktu itu anak saya belum terbentuk dalam arti begini, dia mempunyai tanggung jawab, mempunyai kebutuhan akan belajar. Buat saya seperti itu dulu. Jadi saya membiasakan pada waktu itu, membiasakan mereka untuk setiap jam 5 sore mereka udah siap belajar. Masing-masing kan ini 5 orang nih ya, jadi di satu meja begitu atau di tempat yang besar begitu, masing-masing mereka saya buatkan worksheet sendiri-sendiri, tergantung. Nah setelah mereka terbentuk, meskipun saya nggak ada, saya tinggal, dia akan mengetahui bahwa jam 6 itu udah waktunya belajar semuanya. Even yang kecil itu cuman kasih warna coloring aja, itu dia juga ikut. Nah sejak itulah saya memutuskan untuk join JR. Nah karena apa? Karena saya harus totalitas sampai jam malam, mereka saya tinggal. Sebelum saya tinggal, saya akan tinggalkan worksheet untuk mereka. Nanti malam ngantuk-ngantuk saya koreksi, besok saya akan nge-print lagi worksheet untuk mereka, karena saya tinggal setiap hari. Itu.
Nah, tetapi semakin kesini saya kan merasa semakin anak saya sudah mulai bisa mengetahui tanggung jawab mereka ya untuk kebutuhan. Dan buat saya kan belajar itu adalah sesuatu yang dipaksa gitu untuk anak-anak. And then terpaksa, mereka kan merasa terpaksa, kemudian terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ini mereka akan merasa suatu kebutuhan sama seperti mereka butuh mandi, butuh makan dan sebagainya. Untuk menciptakan hal seperti itu sulit sekali. Jadi saya waktu itu memang belum join, padahal saya sudah tahu. Proverb itu saya tahu sudah lama sebenarnya dari teman-teman saya, karena beberapa teman saya sudah join sama Cik Arin. Tapi saya harus membentuk itu tadi anak saya. Kebutuhan akan belajar itu dulu. Begitu mereka sudah oke, maksudnya dalam arti saya bisa meninggal, saya mulai join sama Cik Arin. Mulai dari hal yang saya masih ingat sekali, murid saya yang pertama, entah Cik Arin bisa ingat apa enggak, itu saya 1 jamnya 50.000, itu buat saya sangat besar sudah. Ya, 50.000, hanya dia yang memberi saya wah gila. Dan saya buat saya, karena mereka juga menghargai dengan mahal ya buat saya itu, maka saya akan berusaha untuk jangan sampai saya membatalkan kelas. Kalau enggak saya sakit, betul-betul sakit, nggak bisa bangun. Itu sampai sekarang saya pegang. Jadi jangan sampai saya membatalkan kelas. Kalau mereka yang membatalkan, it's okay. Tapi kalau saya jangan. Itu salah satunya. Tetapi semakin kesini, sekarang arahnya agak sedikit berbeda. Saya ngikutin Cik Arin sebenarnya, atau kita saling mempengaruhi, saya nggak tahu, karena saya sering juga curhat-curhatan ya.